persukuan gereja Batak, tapi Suku aku apa? tidak mewakili gereja. Aku orang Bukan Batak, tapi aku tidak, maksudnya enggak, aku, kan ini tanya organisasi mana? aku tidak mewakili gereja, Bang. Tidak perlu saya sebutkan itu. Aku tidak mewakili gereja. Apa salahnya kalau abang sampaikan yang salahnya di mana, Bukan. yang benar di mana? Gini, gini anak Batak. Oke. Kalau kau mati, kau ada apa-apa di rumah, contohlah nih, anak kau nikah, ya kan? Atau mungkin Ya. ada yang namanya doa. Untuk apapun Ya. itu, pasti ngundang gereja kan? Ya, gereja yang memberikan sakramen. Oke. Kau mewakili, maksudnya kau belajar dari gereja mana? Aku tidak belajar dari gereja, Bang. Tapi kalau abang ngotot sekali pengen tahu gerejaku, ya itu kalau aku ada acara keluarga yang datang itu ke gereja, ke rumahku itu gereja HKBP itu. Nah, coba Tapi tanya aku tidak HKBP. berbicara. Coba tanya Ya, tapi gereja HKBP bahwa saksi Yehova itu sesat atau tidak. Supaya kita setuju dulu nih, sebentar. Ajaran gereja itu jelas menyatakan bahwa Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Rudi Simamora menunjukkan kesetiaannya kepada Edis Tipu dengan mulai keliling dari satu komal ke komal yang lain untuk membela Edis Tipu, teman-teman. Kita tahu sebelumnya ada Sofiatul, ada Yuli yang rajin keliling-keliling komal yang menyerang-menyerang Edis untuk mewakili Edis melawan mereka. Sofiatul, Yuli sudah melakukan itu. Dan sekarang giliran Rudi Simamora untuk menunjukkan kesetiaannya, teman-teman ya. Jadi kita tahu Rudi Simamora punya mimpi untuk bisa kabur ke Amerika, untuk bisa pindah ke Amerika menjadi penghuni di rumah kumpul kebonya Edis Tipu, teman-teman. Dan Rudi Simamora mulai melakukan pendekatan agar Edis Tipu dan Sofiatul senang dengan keberadaan dia. Karena sekali lagi teman-teman, nggak mungkin kalau kamu tidak berguna, kamu dibawa ke Amerika. Tentunya yang akan dibawa hanyalah orang-orang yang bisa sejalan, sevisi dengan Edis Tipu ini. Dan untuk itu, Rudi Simamora mulai teman-teman. Mulai melakukan roadshow membela Edis keliling dari komal-komal untuk menyampaikan bahwa Edis adalah pengajar yang benar. Bahwa Edislah kebenaran itu. Rudi Simamora kemarin sudah mendatangi Romo Cafe dan sekarang mendatangi Robert Lele, teman-teman. Robert Lele sendiri adalah salah satu polikardus yang paling rutin, paling intens, paling agresif dalam membongkar aib dan kebohongan serta tipu muslihat dari Edis Tipu. Jadi Robert Lele didatangi dan di sini
Rudi Shimamura datang tanpa persiapan, datang hanya dengan modal nekat. Dia sendiri tidak berani mengatakan bahwa saksi Yehova itu sesat di awal-awal, walaupun pada akhirnya dia harus menerima, ya, karena dilematis teman-teman. Satu menyangkal iman, ya, satu lagi membela Edis Tipu. Dua hal yang nggak bisa sejalan. Karena dengan membela Edis Tipu itu sama saja kalian sudah menyangkal iman Kristen kalian, ya. Karena ajaran Edis Tipu itu bukanlah ajaran Kristen, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang membela Edis ini, otomatis kalian akan dihadapkan pilihan tetap mempertahankan Kristen kalian atau mengikuti ajaran Edis Tipu. Nah, disinilah Rudi Shimamura alias anak Batak, ya. Sekali lagi saya tidak setuju dengan penggunaan nama anak Batak. Apalagi Rudi Shimamura sudah 2 kali ditangkap, teman-teman. Bayangkan, ya, 2 kali ditangkap dengan menggunakan nama anak Batak. Ini sama saja sudah menghina suku Batak. Seakan-akan orang Batak kelakuannya seperti ini. Ini bahaya sekali dan seharusnya dari teman-teman kita Batak yang menegur serta melaporkan tindakan ini karena sudah mencoreng nama suku Batak. Rudi Shimamura sendiri sengaja menggunakan nama anak Batak untuk tujuan komersil, ya, supaya lebih gampang diingat, supaya viral, supaya terkenal, ya. Walaupun itu merugikan suku Batak. Dia nggak peduli mau nama Batak gimana, yang penting dia terkenal dan mendapatkan donasi. Dan itu sudah dibuktikan dari dulu bahwa di otak Rudi Shimamura hanya supaya bisa terkenal, hanya bisa supaya seperti Edis Tipu, Rudi Iskariot, ya, yang bisa mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Dan hal itu sudah pernah dia sampaikan saat ditanya oleh wartawan saat dia pertama sekali masuk penjara. Ditanya, kenapa kamu muncul di dunia diskusi ini? Rudi Shimamura sendiri menjawab supaya terkenal dan dapat uang, supaya bisa sukses, ya. Dan sekali lagi teman-teman, kita sangat menyayangkan munculnya Polycarpus yang niatnya ini tidak tulus. Apologet sendiri adalah pembelaan iman, teman-teman. Jadi orang yang muncul untuk membela imannya, bukan untuk mencari uang dengan menjual agamanya. Ini 2 hal yang sangat bertentangan. Membela iman dengan menjual imannya, menjual agamanya. Walaupun dia tidak keluar dari agamanya, tapi dia sudah menjadikan agamanya sebagai komoditas, sebagai barang jualan. Ini bahaya sekali. Saya berharap ada pemuka-pemuka dari suku Batak yang bisa bersuara mengenai fenomena Rudi Shimamura yang menggunakan nama anak Batak ini. Kita lanjut, teman-teman. Dia datang ke tempat Robelele untuk membahas apakah Edis Tipu sesat atau tidak. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, dia datang untuk membela yang namanya Edis Tipu, yang sekarang menjadi junjungan dia, yang menjadi mentor dia, yang menjadi guru dia, kan gitu. Rudi Shimamura di 2 episode sebelumnya, ya, saat sebelum masuk penjara dan saat baru pertama sekali masuk penjara, dia menjadikan Rudi Iskariot sebagai gurunya, mentornya. Dia ingin seperti Rudi Iskariot. Dia menjadikan Rudi Iskariot sebagai guru dan teladannya. Tetapi kita tahu bagaimana nasibnya. Dia ditinggalkan, ya, dia hanya dimanfaatkan. Bahkan ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rudi Iskariot menurut Edis Tipu and the Gang, kan begitu. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi kecewa dengan Rudi Iskariot, sekarang dia cari guru yang baru. Dia lihat, oh, Edis Tipu sama ini, sama-sama dari suku Batak. Yang kedua, sama-sama latar belakangnya, ya, bisa dibilang bukan ini, ya, bukan seorang pelajar, bukan pendeta juga gitu kan, ya, bukan pendeta, tapi bisa jadi apologet Kristen paling terkenal. Jadi dia termotivasi di situ, termotivasi bahwa dia bisa lebih baik ataupun minimal sama dengan Edis Tipu. Dan salah satu cara adalah dengan, ya, kita tahu, menghujat Islam. Tetapi menghujat Islam di Indonesia sangat beresiko. Sudah 2 kali masuk penjara. Untuk itu dia menargetkan supaya bisa kabur ke Amerika.
Dan menurut informan kita sudah mulai terjalin komunikasi antara Rudy Shimamura dengan kelompok Sovietul, di mana istri dari Harry Tarigan, donatur utama Edis, donatur yang membawa Edis kabur ke Amerika, itu punya istri namanya Deborah Shimamura. Dan for your information teman-teman, bagi orang Batak satu marga itu sudah seperti saudara. Ya, walaupun mungkin nggak kenal, tapi kalau satu marga itu selalu hubungannya tuh luar biasa. Banyak orang-orang Batak itu kalau merantau misalnya ke Jakarta, ketemu dengan yang satu marga, itu bisa sangat dekat seperti keluarga langsung. Ya, apalagi begitu udah selesai mata rombo gitu kan, ini benar, ini saudara saya gitu kan, satu marga. Mereka bisa sangat akrab. Istri dari Harry Tarigan bermarga Shimamura. Otomatis Rudy Shimamura akan mendapatkan perlakuan yang spesial sekali. Jadi kita dapat informasi sudah mulai nih, ya sudah mulai ada perencanaan untuk membawa kabur Rudy Shimamura dari Indonesia. Cuman sekarang yang mengganjal, dia belum bebas murni, masih bebas bersyarat. Masih bebas bersyarat. Itulah kenapa dia belum berani untuk nyerang-nyerang Islam ini kalau kita lihat. Ya, masih belum dia, masih maunya tuh roadshow keliling bahas Edis dulu, bela Edis dulu. Nah, nanti mungkin setelah di Amerika. Nah, inilah tantangan bagi pemerintah Indonesia, bagaimana mengantisipasi calon-calon benih-benih penghujat menurut saya. Ya, sekali lagi ini menurut saya ini calon benih penghujat besar ini, kalau dibiarkan. Kita akan dengar bagaimana dia menghadapi Robert Lele dalam rangka membela Edis Tipu, tapi endingnya malah memalukan. Endingnya memalukan sekali, karena ternyata dia belum pernah menonton pernyataan Edis Tipu saat berdiskusi dengan Robert Lele. Jadi ini orang yang datang membela, tapi dia sendiri nggak tahu apa yang dia bela. Konyol sekali, ya, bikin malu. Tapi ya namanya juga pengikut Edis ya. Kalau Rudy Iskandar bilang pengikut Edis itu otaknya kosong, yang ada hanya kesetiaan, nggak ada otaknya. Nah, mau gimana? Itu menurut Rudy Iskandar, ya bukan saya. Sebelum kita nonton teman-teman, jangan lupa kita sambil jualan. Di sini ada gula aren cair, ada madu hitam baduy, ada madu hutan Aceh teman-teman ya. Kita jualan beberapa produk, termasuk kita ada jualan kopi juga. Bagi teman-teman jangan lupa dicoba kopi buatan kami ya. Kopi jangan pakai gula, pakai madu atau enggak pakai gula aren cair ya, nikmatnya luar biasa. Salam bang. Shalom, shalom. Silakan. Apa tadi yang ditanyakan? Enggak, aku mau tanya apakah menurut abang yang disampaikan Edis itu salah atau kayak mana gitu. Kalau menurut abang salah atau banyak yang meleset dari kitab suci, diberitahu dong, diberitahu biar kita juga tahu gitu, biar orang-orang juga tahu. Kayak mana pendapat abang? Oke, saya pernah bertanya kepada Edis, saksi Yehova itu sesat nggak? Menurut kau saksi Yehova itu sesat nggak? Menurut aku saksi Yehova tidak sesat karena mereka itu belum mengetahui kebenaran. Jadi mari kita membedakan orang yang belum mengetahui kebenaran dengan orang yang menolak kebenaran. Itu bang. Ajarannya sesat atau tidak? Baik, ajarannya tidak sesat, tapi ajarannya itu salah. Itu. Jadi kalau yang dikatakan ketika waktu konsili Nikea itu bukan sesat, saksi Yehova, ajaran Arius. Iya, di anatema penganut Arianisme, kawan-kawan, saksi Yehova ini kan modern. Kalau zaman dulu ini dicetuskan oleh Arius ya. Jadi dulu ini disebut aliran Arianisme. Nah, di anatema oleh sinode, bang. Jadi kau mau mengatakan bahwa mengatakan Yesus itu ciptaan tidak sesat? Salah. Orang yang mengatakannya kan karena tidak tahu, bang. Sekarang kita ke topik pembahasan saja. Menurut aku, kau sama seperti Edi sudah. Gini bro, ya. Kalau Anda mengatakan bahwa saksi Yehova itu tidak sesat, Anda dari gereja mana, bro? Aku orang Protestan, bang. Ya, gerejanya apa?
Eh, gereja Lutheran, gereja kesukuan ya, gereja Batak kesukuan. Jadi gini, gini bang, sedikit dulu bang. Sebentar, Kalau maksudnya untuk- gerejanya kasih jelas dong. Supaya Kebetulan kita aku tidak tahu. membawa. Aku tidak mewakili gereja bang dalam berbicara di sosial media ini, tapi kasih aku waktu ngomong sedikit. Kalau sedikit ya bang izin. Oke lah, kalau membahas agama sebelah, kuakuilah abang memang sudah lama kuikuti abang, dan abang pun pernah yang kurasa mendengar aku bahwa memang masih lebih mengerti abang tentang agama sebelah, imbang lah sama Edis TV, kira-kira kayak gitulah ya. Artinya abang nggak kalah lah kalau soal agama sebelah. Tetapi di dalam agama Kristen bang, yang mengatakan sesat itu hanya boleh Tuhan Yesus. Gitu ya. Kalau untuk memponis orang sesat, orang yang sesat itu kan tidak akan boleh bertobat. Nah, apakah saksi Yehova masih boleh bertobat? Bisa jadi bang. Kalau abang mau mengajarkan setiap hari tentang kebenaran itu, mereka mendengar, bisa saja mereka bertobat. Kalau untuk menyesatkan orang, aku nggak mau itu. Tapi kalau kira-kira mau kita bahas dalam perdebatan, aku melayani abang, kan begitu. Ya, kau dari abang gereja mana? Aku tidak mewakili gereja. Yang jelas aku orang Kristen dan beribadah di gereja Lutheran. Gereja mana? Gitu. Gereja Lutheran mana? Gereja kesukuan, gereja Batak, tapi Suku aku apa? tidak mewakili gereja. Aku orang Bukan, Batak, tapi aku tidak Maksudnya, enggak aku, kan ini tanya organisasi mana? aku tidak mewakili gereja, Bang. Tidak perlu saya sebutkan itu. Aku tidak mewakili gereja. Apa salahnya kalau abang sampaikan yang salahnya di mana, yang benar di mana? Gini anak Batak. Oke. Kalau kau mati, kau ada apa-apa di rumah, contohlah nih, anak kau nikah, ya kan? Atau mungkin Ya. ada yang namanya doa. Untuk apapun Ya. itu, pasti ngundang gereja kan? Ya, gereja yang memberikan sakramen. Oke. Kau mewakili, maksudnya kau belajar dari gereja mana? Aku tidak belajar dari gereja, Bang. Tapi kalau abang ngotot sekali pengen tahu gerejaku, ya itu kalau aku ada acara keluarga yang datang itu ke gereja, ke rumahku itu gereja HKBP. Itu. Nah, coba Tapi tanya aku tidak HKBP. berbicara. Coba tanya Ya, ke tapi gereja HKBP bahwa saksi Yehova itu sesat atau tidak. Supaya kita setuju dulu nih, sebentar. Ajaran gereja itu jelas menyatakan bahwa Arianisme itu sesat. Supaya kita ini jangan mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Yesus itu dimuliakan. Ya. Jadi kalau kau tanya kepada gerejamu, gimana cara berpikir gerejamu, baru kau yang namanya mengatakan kau Kristen. Karena kita tidak merendahkan Tuhan Yesus di sini, semua ada yang namanya gereja, tidak pernah merendahkan yang namanya Tuhan Yesus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau kau bicara, nanti baru kita debat. Tetapi kalau kau mau yang jelas seperti apa, prinsipmu, cara berpikirnya Arian, kita akan debat, nggak masalah. Jadi, gini bro, saya itu gini, kita debat, yang penting jujur. Arian, kalau you yang namanya abal-abal, you yang namanya membuat pemahaman sendiri, ya kita, apa yang kita dapatkan? Tiba-tiba Anda, contohlah, Anda pengikut Armenian. Giliran kalah debat, tiba-tiba jadi Calvinis. Lebih baik saya hargai orang yang pengikut Calvinis, berdebat dengan saya Armenian, mempertahankan yang namanya data. Daripada kita ini debat tidak jelas. Saya tidak tahu apa yang menjadi konsentrasimu, kepada apa, tujuannya siapa, dan bagaimana pengajaran teologimu. Karena kita ini nggak bisa yang namanya belajar otodidak. Ya, Tuhan bilang juga di dalam Alkitab bahwa jangan menghindari yang namanya perkumpulan. Gereja itu membuat kita bertumbuh. Ya, kalau kita yang namanya mau membuat pengajaran sendiri, ya akhirnya pada kesesatan. Karena kita itu ada, Roh Kudus saling menuntun kita, saling mendoakan, saling menguatkan. Bukan yang namanya tiba-tiba kita berdiri sendiri, ujuk-ujuk menafsirkan Alkitab. Akhirnya jadinya seperti umat-umat. Kalau tahu sendiri kan?
Gitu. Oke. Jadi gini, eh, menurutku gereja itu hanya organisasi saja. Kalau kita memang mau berdiskusi tentang agama, bagaimana kalau kita jadikan alat ukurnya itu Alkitab sebagai alat ukur? Sebenarnya awalnya tadi aku datang ke sini, aku bertanya sama Bang Mata Pisau, apakah ada pengajaran EDIS-TP itu yang salah menurut Bang Mata Pisau? Lalu abang mengatakan ada, kan begitu. Lalu aku bilang, ya sudah, beritahu saja yang mana yang salah. Kan begitu. Tapi kita ukur jangan dari gereja, kita ukur dari Alkitab, dari kitab suci kita ukur, kira-kira seperti itu loh saudara. Kayak mana kira-kira? Silakan. Loh, itu yang tadi yang saya tanyakan dengan Edis, makanya saya menyatakan kesesatan Edis itu di situ. Saksi Yehova tidak ada tertulis di dalam kitab suci. Saya ini ngomong apa kalau orang seperti ini ya? Kau bilang gereja itu hanya organisasi. Kau tidak percaya ajaran gereja. Iya. Tapi kalau kau ada apa-apa panggil gereja. Aku tidak mengatakan aku tidak percaya ajaran gereja, Bang. Tidak ada kukatakan itu. Tetapi kalau abang mengatakan EDIS-TP sesat tentang pengajaran EDIS-TP, nah bagaimana kalau kita bicarakan? Begitu loh, yang mana yang sesat? Loh, itu yang aku bilang tadi. Edis sama seperti kau menafsirkan Alkitab. Ya, apakah sama saksi seperti Yehova menurut gini, apakah menurut Bang Mata Pisau EDIS-TP itu saksi Yehova? kalau saya makanya itu saya tidak menuduh orang. Dengarkan. Oke. Saya ini dari yang namanya pembicaraan jawaban itu saya sudah tahu karena saya belajar Arianisme, Arminian, Calvinis, Lutheran. Saya belajar, bro. Dari jawaban ini saya mengetahui dan saya tahu apa sih yang kau jawab itu, yang kau jawab itu, kau arahnya kemana, kiblatnya kemana, arahmu itu saya udah ngerti. Saya ini orang yang tidak perlu tunjukin muka. Saya tanya aja, gimana? Kau dari mana? Dari jawabannya yang saya dengar aja saya udah tahu. Ini Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Saya udah tahu. Karena saya tahu dari pengajaran. Nah, contohlah. Kalau saya sudah tanya kepada Edis. Saksi Yehova itu sesat nggak? Dia bilang nggak sesat. Orang Kristen jelas menyatakan saksi Yehova itu sesat. Karena itu berdasarkan yang namanya aturan gereja. Berdasarkan konsili yang sudah ada. Baik, oke. Jika ditanyakan kepada saya, apakah saksi Yehova itu sesat? Saya akan mengatakan tidak sesat. Hanya saja salah. Yang boleh memvonis sesat itu hanya Tuhan. Satu-satunya yang di dalam kitab suci, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, yang boleh mengatakan sesat itu hanya Tuhan Yesus. Itu pun karena dia Tuhan. Jadi kalau untuk mengatakan orang sesat, aku tidak akan mau. Tetapi mana yang benar dan mana yang salah, aku mau. Jadi aku tidak mau mengambil haknya Tuhan. Tuhanlah yang boleh menghakimi. Atau silakan abang tunjukkan satu di dalam tokoh-tokoh Alkitab itu yang berani mengatakan sesat. Tapi kalau abang berkata apakah ajaran saksi Yehova itu benar, maka aku akan menjawab tidak. Bahwa ajaran saksi Yehova itu salah. Beda dengan memponis sesat. Kata sesat itu artinya ya sudah tidak bisa bertobat lagi gitu. Jadi apakah ajarannya benar atau tidak, itu yang bisa aku jawab. Gini saja bang, kita to the point. Jadi saja. Gini to the point. Oke. Saya jawab ya. Ya. Ketika di dalam Alkitab, ya, sebentar ya, saya hal yang disampaikan ini, kau jelas ya, kau punya kitab saksi Yehova. Kitab saksi Yehova elektronik ada, tetapi kita kitab suci kita saja yang kita bahas. Enggak, kan ini kita lagi ngomong saksi Yehova yang kau bilang tidak sesat ajarannya, salah. Ini saksi Yehova, kau baca kitab saksi Yehova, dia mempelintir-pelintir Alkitab, ya, itu menyesatkan, itu yang pertama. Yang kedua, saksi Yehova itu tidak mengakui Yesus itu adalah Allah dan itu adalah antikristus. Ya, Galatia 1 ayat 8. Ya, kita bukakan ya. Oke, silakan.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Kalau terkutuk tuh sesat nggak? Sesat, yang sudah terkutuk sesat. Sekali lagi nih, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Sesat atau tidak si saksi Yehova tuh? Karena dia memberitakan Injil yang berbeda. Gini loh Bang, tidak, yang terkutuk itu sesat. Karena orang yang sesat itu tidak akan dapat diselamatkan. Jadi, apakah Galatia 1 ayat 8 dan 9 itu sama ya? Ayat 8 dan 9 itu terkutuk, apakah itu sesat? Ya, itu sesat. Tetapi tidak ada di situ tulisan saksi Yehova. Artinya hanya Tuhan yang boleh mengatakan sesat. Menurut aku kan begitu. Tetapi kita kembali ke topik saja lah. Kembali ke topik saja. Apakah ada pengajaran Edis TV yang sesat menurut Bang Mata Pisau? Sampaikan saja biar kita tahu. Loh, itu yang tadi yang ku bilang sama kayak kau tuh. Jadi kau sudah menjawab sama seperti Edis TV. Itu aja. Kayak mana ya Bang ya? Jadi kalau Abang tidak bersedia, kita bahas. Loh, saya sudah bahas dengan Edis TV. Saya sudah jawab. Edis TV mengatakan Yesus itu hanya hamba sampai saat ini. Jawaban kita akan diulang-ulang aja, nggak ada. Kau pemahamannya sama seperti Edis, ya kan? Benar nggak? Yesus itu masih hamba sampai saat ini, benar nggak? Apakah Yesus itu pernah menjadi hamba? Pernah. Gitu ya. Apakah sekarang Yesus hamba? Tidak. Kisah para Rasul 7 bahwa dia setara. Oke, setara ya. Edis Ya. mengatakan bahwa Yesus itu masih hamba sampai saat ini. Itu sesat nggak? Sesat tidak Bang. Aku tidak mau mengatakan orang sesat. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Nah, terkadang apa yang Kalau dibicarakan menghakimi, gini bro, gini. Sesat itu, kita itu disesatkan. Jadi ada ajaran yang menyesatkan kita untuk supaya kita tidak percaya kepada Allah yang benar. Kalau kau ngomong bahwa kesetaraan Tuhan Yesus, kita akan sama. Tetapi Edis, sudah saya tanya berulang kali. Edis itu mengatakan Yesus sampai hari ini masih hamba. Kau percaya nggak? Oke. Gini Bang. Terkadang apa yang dibicarakan orang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan orang yang sebenarnya mengatakan. Kalau Bang Mata Pisau menuduh seperti itu, belum tentu Edis berbicara seperti itu. Gitu loh. Masa hanya karena gini sedikit dulu Bang. Masa hanya karena Edis TV membilang Yesus itu hamba, segitu bencinya abang sama dia? Gak mungkin cuma itu. Pasti banyak lah. Yesus itu masih hamba sampai saat ini. Kau ngerti nggak? Edis mengatakan Yesus sampai hari ini masih hamba. Ngerti nggak? Hanya karena itu kebencian tertanam di hati abang selama-lamanya. Saya nggak benci Edis. Saya ini diskusi bro. Nih ya, gini. Kau nonton video ini. Kau nonton video ini ya, saya sarankan. Setelah itu baru kita debat. Ya ini ya, bro, ya. Enggak. Ini panjang. Jadi kalau kau udah bilang setara, saya nggak akan yang namanya bicara lagi. Sebentar, aku catat dulu apa judulnya itu. Bentar ya, sabar. Nih ya. Ini teman-teman bisa nonton dari sini supaya bisa yang namanya bisa tahu nih kenapa saya ngomong suatu hal bahwa hal-hal yang diajarkan Edis itu adalah suatu hal yang kesesatan. Dari video ini. Silakan. Itu aja sih, itu saya ya. Jadi nanti kau baca, kau nonton, kau pahami ya, supaya kau mengerti kenapa saya mengatakan bahwa ini kesesatan.
Jadi saya tidak Oke, membenci. baiklah. Tetapi kalau yang namanya kesesatan, penyesat, harus saya sampaikan. Hendaklah kamu katakan ya jika itu ya. Hendaklah kamu katakan tidak jika itu tidak. Selain daripada itu berasal dari si iblis. Oke ya bro ya. Tapi kalau kamu Oke, sudah yang siap. namanya mengatakan kesetaraan, saya kira nonton dulu. Supaya jangan sampai kita sebenarnya pandangan kita ini mulai ke arah yang sama. Tetapi ya saya tahulah tentang kepentingan. Itu aja sih. Saya juga Kepentingan. tadi Sabar sebentar, jangan alibi bang. Kepentingan apa maksudnya? Nggak usah seperti itu bang. Nggak usah. Ya, Nggak usah pala kepentingan bersangka. bukan kepentingan mengabarkan kebenaran seperti gayamu gitu kan. Itu silakan Oke aja. lah. Jadi saya kira tolong kalau memang ditonton supaya nanti kira-kira subat-subat yang saya sampaikan dalam video itu kita saling bantahnya di situ supaya melanjutkan. Jangan sampai jadi permasalahan hal-hal yang sebenarnya kau sudah ngerti maksud saya juga udah mengerti maksudmu. Jadi itu ditonton dulu, nanti baru setelah ditonton baru kita akan yang namanya debat. Gak apa-apa, diatur aja jadwalnya supaya saya juga tahu. Ya. Gitu aja. Nanti aku tonton dulu lah. Nanti aku tonton dulu baru kita bikin jadwalnya. Boleh, silakan. Nanti ditonton dulu. Karena itu saya udah sampaikan semuanya. Jadi kalau kau mau merasa dari pihak Edis, kamu harus yakinkan semua yang Edis ngomong itu mengikuti ya. Gitu kan? Enggak Gitu, seperti itu juga. Enggak seperti itu juga, Bang. Supaya orang-orang tahu yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Kalau yang disampaikan Edis itu salah, Abang sampaikan yang benar, kan simpel. Iya, makanya itu. Ditonton dulu supaya kau ngerti, nanti baru tinggal yang namanya diskusi dengan saya. Gitu. Oke ya, Oke, saya kira baiklah. itu. Baik, saya kira demikian. Salam, Bang. Thank you. Shalom, shalom. Edis mengatakan saksi Yehova tidak sesat. Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Rudy Simamora. Rudy Simamora bilang dia nggak mau. Dia nggak mau mengatakan gereja ini sesat, ajaran ini sesat, atau apapun sesat. Karena menurut dia, yang punya hak untuk mengatakan sesuatu sesat hanyalah Yesus. Wow, mulia sekali Anda. Tapi Anda sering mengatakan umat muslim sesat. Anda sering mengatakan Nabi Muhammad SAW Nabi sesat. Jadi mulut yang sama teman-teman, ya, yang sok-sok mengatakan tidak mau menghakimi orang, tapi sangat kuat penghakimannya kepada umat muslim. Jadi dia bilang saksi Yehova itu, ya, mereka itu cuman orang yang tidak tahu kebenaran. Mereka belum tahu kebenaran. Ya. Jadi dia bilang mereka itu salah, tapi tidak sesat. Mereka salah karena mereka nggak tahu tentang kebenaran itu. Sehingga menjadi tugas orang Kristen untuk menjelaskan supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Inilah munafiknya Rudy Simamora. Ya, saya katakan dia munafik sekali. Yang pertama teman-teman harus tahu, saksi Yehova itu ajaran yang baru muncul di Indonesia beberapa tahun belakangan. Bahkan bisa dibilang dia baru muncul tuh 10-an tahun yang lalu. 30-40 tahun yang lalu belum ada ini ajaran. Ya, belum ada. Bahkan saya ingat sekali saksi Yehova pertama sekali di Medan, teman saya itu salah satu pengurusnya. Itu pertama sekali di kota Medan. Itu kurang lebih waktu saya SMA. Ya, waktu saya SMA itu. Jadi ini ajaran yang baru muncul di Indonesia. Tentu saja, orang-orang yang jadi saksi Yehova itu sebelumnya juga adalah Kristen yang sudah punya gereja masing-masing. Kalian boleh survei teman-teman ya. Rata-rata jemaat saksi Yehova, ya, potong kuping saya kalau salah, mayoritas jemaat saksi Yehova itu berasal dari gereja-gereja yang sudah eksis dulu. Mereka pindahan dari HKBP, dari GPDI, dari Metodis, ya, dari Karismatik, dari semua gereja. Jadi mereka tuh bukan lahir udah saksi Yehova, no. Kamu boleh bilang, oh mereka nggak tahu kebenaran, karena mereka belum pernah diajarkan. Itu kalau posisinya mereka sudah lahir saksi Yehova. Oke? Itu boleh kamu pakai analogi seperti itu. Artinya mereka nggak tahu kebenaran karena mereka dari lahir sudah terima agama itu seperti itu. Cuman masalahnya, saksi Yehova itu ajaran baru di Indonesia. Di Indonesia itu baru. Ya. Jadi bukan ucuk-ucuk mereka itu lahir sudah saksi Yehova, kecuali yang masih kecil ini ya, yang masih umur 10 tahun, 8 tahun. Ya, itu yang masih kecil-kecil mungkin lah.
Karena bapak mamanya pindah ke saksi Yehova, anaknya lahir udah saksi Yehova. Tapi kalau yang umur 30, 40 gitu kan, itu pindahan guys. Ya, pindahan. Ini yang Rudy Simamora harus sadar. Artinya mereka sudah tahu ajaran Kristen, tapi mereka lebih memilih saksi Yehova. Mereka lebih memilih karena menurut mereka lebih masuk di akal. Ya, bahwa Yesus adalah ciptaan. Bahwa Yesus tidak pernah sederajat atau setingkat dengan Allah Bapa. Karena Yesus manusia. Yesus diciptakan. Yesus kehendaknya kalah sama kehendak Bapa. Itulah yang mendasari mereka tidak menerima Yesus setara dengan Allah Bapa. Ya, tapi mereka juga tidak membuat Yesus terlalu rendah. Mereka anggap Yesus spesial. Gantong jadinya. Ya, nggak Tuhan, nggak manusia. Gitu kan. Nggak nabi, nggak Tuhan gitu. Itu dasarnya. Jadi jangan bilang, oh mereka nggak tahu, nggak pernah diajarkan. Nenek Mukiper nggak pernah diajarkan. Mereka pindahan kok. Ya, mereka itu pindahan. Jadi yang pertama. Terus yang kedua, mulut Rudy Simamora mengatakan sudah tugas kita untuk mengajarkan mereka. Bagaimana dengan yang Muslim? Saya teman-teman, dulu waktu masih Kristen ya, kita selalu mendoktrin diri kami dan teman-teman bahwa Islam adalah orang yang tersesat karena mereka tidak tahu kebenaran. Dan menjadi tugas kita untuk menyampaikan kepada umat muslim. Dulu doktrin kami seperti itu. Jadi mereka itu begini begitu itu ya gara-gara mereka nggak tahu kebenaran. Jadi tugas kita. Ya, tugas kita. Rudy Simamora mulutnya manis sekali. Tapi kenapa untuk Islam tajam sekali dan jahat sekali? Kenapa bukan standar yang sama? Oh, orang Islam itu ya di mata mereka sekali lagi ya. Ini bukan standar kebenaran, tapi di mata mereka. Di mata mereka seharusnya kan, oh umat Islam ini karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kebenaran. Jadi tugas kita untuk menyampaikan. Bukan, oh kalian sesat ya. Paling cepat kok mereka. Nah, inilah saya bilang contoh munafik. Contoh munafik. Kalau saya sih dari dulu konsisten teman-teman. Saudara-saudara Kristen kita tuh banyak yang belum tahu kebenaran. Itulah tugas kita untuk mengajarkan. Sekali lagi, ini kacamata dari Islam ya, sudut pandang Islam merasa bahwa orang-orang Kristen ini kan yang lahir Kristen, mereka nggak tahu tentang Islam, mereka tidak tahu tentang kebenaran itu, mereka nggak tahu Bible itu semua isinya seperti apa. Itu tugas kita untuk menjelaskan. Walaupun ada yang caranya agak keras, ada caranya lembut, yang penting tujuannya adalah mengedukasi. Apologet Islam muncul untuk mengedukasi. Dan dari dulu tidak berubah. Kita nggak pernah ya menjadikan dunia diskusi ini untuk wah harus gini lah, harus gitu. No. Tujuan kita edukasi selalu. Terus Robert Lele mengakui bahwa menghadapi Rudy Simamora ini ngeyelnya minta ampun ya. Jadi biarkan mereka merasakan kalau ketemu sesama mereka itu seperti apa. Dan itulah perasaan yang dihadapi umat muslim saat menghadapi kalian. Robert Lele agak mending, dia masih ada logika teman-teman. Tapi kalau hadapi orang yang nggak ada logika, cuman modal ngeyel, capeknya minta ampun ya. Jadi memang dibilang lebih bagus menghadapi 10 orang pintar daripada menghadapi 1 orang ngeyel yang cuman modal nekat, cuman modal bacot. Kalau modal bacot, banyak orang di kedai tua juga jago teman-teman. Kita kalau dengar omongannya tuh wah yakin kita teman-teman. Apalagi yang tukang jual ini ya, jual obat-obat itu di jalan, itu luar biasa kan, saudara-saudara gitu kan, wah luar biasa itu pengajarannya. Orang kalau dengar tuh percaya semua itu, yang sulap-sulap tengah jalan tuh. Ya. Kemampuan komunikasi mereka untuk meyakinkan orang hebat, tapi isinya ada nggak? Edukasinya ada nggak? Ilmunya ada nggak? Atau cuman untuk menyenangkan telinga kita? Saya harus akui, Rudy Simamora punya kemampuan untuk untuk menyenangkan orang. Apalagi menyenangkan orang-orang Islamophobia. Orang Islamophobia itu senang banget sama dia. Senang banget dengan hujatan yang pernah dia sampaikan, yang pernah dia lontarkan untuk Islam. Itulah kenapa dia salah satu yang disukai dan banyak yang mendukung dia supaya bisa ke Amerika. Ya. Terus setelah dicek, Rudy Simamora rupanya belum pernah menonton video pengajaran Edis Tipu. Dia cuma dengar katanya dan main langsung asal menjudge. Nah, ini yang kacau. Endingnya jadi bikin malu kan. Oh saya nanti akan nonton dulu ya. Kalau udah saya nonton baru saya datang diskusi lagi. Kan jadinya malu. Seharusnya kamu nonton dulu dong.
Cari tahu dulu dong, biar jangan memalukan. Saya dari dulu teman-teman, sebelum saya membuat konten, ya saya benar-benar pelajari dulu, cari tahu dulu ya. Mungkin sekali lagi teman-teman, bukan saya yang paling menguasai, enggak mungkin saya paling menguasai, tapi minimal saya nggak bikin malu gitu. Saat saya membahas sesuatu, saya tahu apa yang dibahas, bukan katanya. Yang saya sampaikan selalu informasi yang akurat, yang saya analisa, dan sering konten-konten kita itu jadi referensi untuk teman-teman yang lain. Kalian boleh cek, bahkan channel-channel Polycardus itu sering menjadikan konten saya sebagai referensi bahasan mereka. Ya, kayak Pak Bom itu paling sering dulu pakai konten-konten saya. Itu ya, kemarin di videonya Julius ada bahas gini. Dijadikan referensi. Kenapa? Karena kita terpercaya, teman-teman. Informasi dari kita terbukti akurat. Walaupun ada yang nggak terima di saat sekarang. Kayak dulu ya, banyak yang bilang, nggak mungkin lah penghujat Islam dibiayai. Nggak mungkin lah penghujat Islam dikasih uang gitu kan. Enak sekali menghujat dikasih uang. Malah mulut Rudy Iskariot yang bilang dulu nggak mungkin, sekarang yang menyampaikan, ada itu Eri Tarigan, ada ini si A si B yang mendanai untuk menghujat Islam. Dari mulut yang sama, yang bilang nggak ada, menjadi ada sekarang. Jadi banyak orang yang belum bisa menerima data yang saya sampaikan, tapi nanti pada waktunya mereka akan lihat sendiri. Oh benar juga ya. Oh ternyata yang dibilang HMC betul loh. Ada loh begini. 5 tahun yang lalu saya udah bilang, hati-hati, kedepannya akan bermunculan banyak penghujat-penghujat baru. Hati-hati, kedepannya akan banyak gereja-gereja yang akan dilarang dibangun, akan mendapat pertentangan, karena umat muslim mulai resah, umat muslim mulai tidak nyaman dengan keberadaan mereka-mereka ini. Saya sudah sampaikan itu, dan dulu orang bilang, enggak lah, asal aja kamu gitu kan. Baru sekarang mereka bilang, oh iya ya, kok setiap hari ada gereja dilarang ya. Dan sumbernya nggak dibereskan sampai sekarang. Sekarang ini bermunculan banyak orang-orang gila, teman-teman, yang dengan gampang menghujat agama Islam karena terdorong oleh Edis Tipu, Sofiatul, ya, Pak Bom, Polycardus yang ada ini. Mereka jadi terdorong untuk punya rasa benci gara-gara dipupuk oleh Polycardus. Dan pemerintah tidak antisipasi hal tersebut. Selama pemerintah belum membereskan hal ini, ya udah akan gini-gini terus. Percaya dengan apa yang saya sampaikan dan kalian akan buktikan. Ya, kalau kita bukan kayak Pak Bom ya, juara Argentina, harga emas akan naik ya. Ternyata harga emas turun nih guys. Sepanjang 2026 ini harga emas turun. Kemarin dulu pernah di awal tahun tuh 3.300.000. Sekarang jadi 2,7 per gram. Turun, Pak Bom salah. Saya waktu dengar dia ngomong aja, ini kan karena lagi tren naik gitu ya. Mereka ngomong karena lihat di akhir tahun kemarin lagi tren emas tuh naik. Begitu turun sekarang hilang semua mereka. Ini peramal-peramal palsu semua ini, penipu-penipu luar biasa memang. Mereka pikir di zaman sekarang masih laku tipuan-tipuan mereka. Nah, inilah Polycardus teman-teman. Setiap hari buat konten live isinya menipu. Live pagi siang malam tujuannya apa? Menipu. Aduh, nggak ngerti saya kenapa mereka masih ini ya, masih nggak berpikir bahwa dunia ini sementara. Apa karena masih muda? Ya, berpikir, oh saya masih muda, nanti aja lah baru pikir tobat, yang penting nyari duit dulu gitu. Dunia ini sementara teman-teman, dan kita nggak tahu kapan kita selesai. Nggak ada yang tahu. Saya baru dapat kabar teman saya ya, meninggoy. Ya, jadi ada teman saya dulu, setiap hari kita dulu sepedaan bareng tuh hari Minggu ya, waktu Covid. Oten teman-teman, ya, Oten. Dan tiba-tiba kena ini serangan jantung, meninggoy. Terus saya pikir, aduh masih muda. Tapi kalau dipikir-pikir udah 30-an udah nggak muda juga ya. 30-an tuh udah banyak sekali orang yang kena serangan jantung memang. Jadi memang harus hati-hati dan jaga diri, dan pastikan bekal kalian untuk akhirat itu cukup. Yang paling penting itu bukan masalah ada asuransi, ada ini, ada itu, enggak. Yang paling penting itu teman-teman, bekal akhirat ya. Bukan harta yang kita sisakan untuk keluarga aja, tapi bagaimana kalian menyimpan tabungan untuk akhirat itu. Itu yang paling penting di atas semuanya. Ya, saya berharap jangan sampai kita jadi orang yang merugi seperti Robert Lele maupun Rudy Simamura ini ya. Mereka tuh berdebat karena mereka tidak tahu kebenaran. Sangat disayangkan. Padahal setiap hari diskusi dengan pihak muslim.
tapi hidayah belum mendatangi mereka. Mungkin hatinya terlalu keras, hatinya terlalu busuk gitu kan, sehingga belum bisa menerima kebenaran. Tapi mari kita doakan semoga hati mereka terus dilunakkan dan semoga mereka bisa bertobat. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua, dan jangan lupa ya, kita jualan kopi dan jualan madu guys ya. Kita bukan jualan Tuhan seperti mereka, kita jualan barang-barang yang halal saja. Dan madu yang kita jual juga sangat terjangkau. Jadi silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.